XP-nya diisi dengan adanya Joy, sementara Ridak menggunakan Martis. Dan terakhir nomornya tetap di tangan dari Edith-nya. So, itu dia. Untuk 10 hero yang telah diambil oleh masing-masing tim, kita sebentar lagi akan masuk ke arah game pertama, match pertama kita di hari ini. Permainan antara Grafis Esports melawan Alter Ego X. Okay, so without any further ado, let's go jump to the land of down. Masih bersama Chippy dan juga Choji tentunya. Match point sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari Grafis untuk bisa masuk ke babak playoff. Sementara Alter Ego X ini masih bisa jadi batu sandungan yang besar sekali. Dan ya, item of Joy-nya dibuka karena udah ada Cyrus yang bakal, Cyrus ya, di sini bakal ngebantuin Monster. Tapi ini satu hal yang aku notice ya, Virgi tuh nggak pakai Quantum Charge untuk di game kali ini. Dia pakainya ke arah Concussive Blast gitu loh, untuk naikin ke arah damage potensialnya lagi. Tapi ini ngebuat harusnya dari escape mechanism-nya Virgi ini bisa dibilang agak sulit. Karena dia cuman punya Tidus Revenge untuk jump back out dari kondisi yang kurang meyakinkan. Namun kalau kita ngeliat dari teman-teman Alter Ego yang lainnya, seenggaknya masih ada Monster sih yang dimana dia menggunakan Video Rage untuk di game kali ini. Yes, benar sekali. Dan apakah oke, Virgi, flickernya tertrigger. Tadi udah dibahas kalau ngomongin escape tools, ada Tyrant Revenge yang harus digunakan dengan bijak. Dan juga flicker yang udah dibuka, ngebuat ada informasi penting di 100 detik depan. Ini nggak bakal bisa muncul, bahkan ketika turtle-nya nantinya ada di menit kedua. Dan kalau kita lihat ini situasi masih cukup safe juga. Bahkan Cats bakal maksimalin masuk ke level 4 dulu, ngamanin karya item pecahan yang bisa kasih sokongan damage. Baru nantinya dari Cats bakal coba untuk memberikan satu buah punishment karena memang dia assassin juga, killer advantage. Dan kayaknya kalau setup di area turtle ya itu bakal dibuka oleh Ridak duluan sih. Iya, karena balik lagi tadi yang seperti aku bahas untuk dari most notable player ya. Biasa yang ngebuka untuk turtle pertama itu adalah ke jungler hybrid atau tank jungler gitu loh. Kalaupun memang pengen dipaksakan oleh Kids, bisanya paling nge-steal, bukan kontes hitungannya. Dan itu adalah suatu hal yang berbeda gitu loh. Dan itu bakalan sangat bergantung dengan positioning yang dibawakan oleh Kids. Namun lihat di arah pertemuan sana, pergerakan dari Grafis ini udah mulai rotasi ke arah turtle ini dengan sangat-sangat cepat. Bahkan Kids mencoba untuk mengambil ke arah turtle bucket lebih dahulu. Dan Gazaksulnya masih level 3, begitupun juga dengan Virgi ya. Sedangkan kedua belah mid lane dan EXP, di situ Monster udah bakal coba untuk cari informasi, penalty zone. Udah mulai dibuka begitu saja oleh seorang RC dan bakal coba di-follow up dengan S1 but Decimate First Blood berhasil diamankan oleh seorang Ridak. Yes, power yang cukup besar dengan adanya Decimation, kita udah sangat-sangat wajar sekali melihat ke arah dari powernya Martis. Cuman aku baru notice satu hal, Civi. Lihat bagaimana mahalnya ban and pick dari kedua belah tim di game pertama kita. Kita harus ingat ini global ban loh. Ya. Valentina, Xborg, Cloud, Kufra. Kalau untuk Hellcat menurutku nggak terlalu mahal-mahal banget lah. Masih ada alternatif assassin yang lainnya. Begitupun juga dengan Grafis. Bahkan mereka ngambil karakter Rizla, Edith, Iritel, Joy untuk di game kali ini. Kalau mereka nggak menang untuk di game kali ini, menurutku Unton masuk ke game ketiganya. Misalkan Alter Ego menang di game kedua, bakal agak berat sih. Ya, pricey banget. Tapi nampaknya ada Dopek Box yang bakal dibuka begitu saja. Dan Ghost of Sea harus tumbang dari pergerakan jadi dimiliki oleh Alter Ego X. Yes. Pindah ke top lane, pergerakan dari Grafis sudah mulai menyeluruh dan bahkan dari arah bottom lane sana, ini bisa dibilang laning dimenangkan semua loh, Grafis. XP di arah gold lane, iya di mid lane dong nih yang cukup ditinggalkan gitu loh dari masing-masing tim. Gak terlalu banyak pergerakan karena wajar banget. Grafis bawanya ke arah Terizla yang tugasnya adalah clear wave langsung rotasi untuk bisa memaksimalkan penalty zone-nya. Dan lihat seberapa cepatnya Erca melakukan clear wave. Super cepet, sebenarnya udah langsung on time lagi untuk masuk ke area top lane karena RP sudah mulai mendapati satu buah serangan. Decimate dive in yang membuat Ridak kembali mendapatkan poin eliminasi di area top lane. Yes, 2 poin kill pertama membuat Grafis mendapatkan 777 gold gap dibandingkan dengan Alter Ego X. Namun di arah bottom lane ya, pergerakan dari Vex udah mulai diundurkan sedikit oleh Monster. Tapi sepertinya masih bisa di-defense dengan cukup baik. Dan yang cukup parah adalah lihat bagaimana di arah top lane sudah mulai berjalan. 3 player dari Grafis ini langsung melakukan dive in dan bahkan mengambil ke arah gold lane turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego di arah gold lane. Gak cuma gold doang, satu turret berhasil dihancurkan oleh Protect Bolt. Bakal coba untuk memberikan satu buah penyelamatan tapi tidak. Di mana Virgil Subang di kali kedua oleh Cyrus. Bakal coba penalty zone Kofian maju ke depan dan sayang sekali Kids harus down dengan damage yang diberikan oleh tim Grafis. Ya itu susah banget sih, apalagi lihat bagaimana Vex pun mendapatkan kemenangan 1v1 melawan Monster di arah top lane sana. Di saat Cyrus mengambil ke arah penalty zone, sayangnya nggak ada follow up damage yang area of effect.
Karena Avi tadi kalau misalnya kita lihat ya, dia tuh udah tinggal melakukan basic attack aja gitu loh. Blazing Duet nggak bisa di pop up sama dia. Yeah. Ngebuat akhirnya Grafis punya damage yang lebih besar, apalagi dengan Redux sudah mendapatkan 2 kill, 0 death dan juga 2 assist. Yang ngebuat akhirnya Grafis itu dari segi power damage lebih besar untuk sekarang dibandingkan dengan Alter Ego X. Ya asli sih, ini Alter Ego X mereka berada di momen yang sangat-sangat tidak cukup baik ya, under pressure. Karena 2 turtle berhasil diamankan oleh Grafis tepat di bawah menit ke-5 sebelum gold shield hilang, juga turretnya berhasil diamankan oleh teman-teman Grafis di sana. Yang ngebuat kill point ini mempengaruhi juga dari ekonomi yang juga bakal berkesinambungan dengan bagaimana item yang sudah diamankan oleh Grafis. Iya, dan lihat bagaimana Grafis udah dapetin 1 gold turret di arah, turret di arah top lane dari gold lane ya. Ngebuat akhirnya ada switch lane kan, antara Iritel dan juga Vex dengan Joy-nya. Dan ini harusnya ngebuat Iritel makin kaya lagi sih untuk sekarang. Gozalzi pun akhirnya mengikuti rotasi yang dimiliki oleh Zan juga masuk ke arah bottom lane, dan lihat bagaimana cepatnya Grafis sudah dapetin 2 outer turret dari Alter Ego. Wah benar, bisa soal ekonomi kalian juga bisa nih untuk beli weekly Diamond Pass yang dimana kalian bakal dapetin rebate 155% ya dari sana. Sedangkan kalau kita lihat Grafis slow but sure udah berhasil di cure karya 1 inner Tara dan bahkan gak ada follow up lagi. Dan kekosongan yang terjadi di area bawah ngebuat Grafis enak banget, lancar banget untuk hancurin turretnya. Sedangkan ini gerakan Rhythm of Joy dari Vex saja udah mulai berasa banget ke area hero Bastionan dari Alter Ego. Iya, dan problem paling besarnya adalah early power dari Grafis ini juga udah sulit dihentikan gitu loh. Oke lah, pergerakan dari Vex bisa ditahan dengan bouncing ball dari Virgi. Problemnya mereka kan belum ketemu. Sisanya kalau kita lihat, divide lagi tengah. Iya, ada Onward, Gozalski majikan depan dan follow dari Desi Mad Last Insanity untuk mengusir mundur beberapa main, tapi dibalas dengan S1 buat penalty zone flicker for defensive dari seorang monster. Tapi aku suka banget ya dengan pergerakan Erca. Dia benar-benar nahan banget penalty zone-nya sampai Vera Garmor pecah. Di saat pecah akhirnya ke flicker lah monsternya, yang akhirnya itu adalah trading skill yang menurutku nggak worth it untuk monster. Sekitaran 20 detik ditemukan dengan 120 detik loh. Ini fatal banget semua hal juga harganya, dan ini bakal jadi perfect turtle. Harusnya Kids bahkan udah gak bisa banget untuk nahan Rhythm of Joy yang dibuka oleh seorang Vex. Dan tidak bisa dipungkiri, Panther Parah belum hilang, tapi invasi drop jungle tak terelakkan, berhasil diamankan harusnya dengan adanya Retribution yang on point coming from Redux. Ya, ini dominasi yang sangat tinggi dari Grafis, bahkan mereka mendapatkan 3 total turtle. Bener-bener diambil semua clean turtle, dan sekarang untuk gold gapnya di angka 5.000 gold yang ngebuat Alter Ego X makin kebingungan lagi karena Kid sebenarnya punya damage yang lumayan besar gitu loh, terbukti dengan 2 point kill yang sudah dia dapatkan. Tapi lihat dari segi levelnya udah mulai berbeda 1 level dibandingkan dengan Redux. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari segi itemization-nya. Beda dari segi goldnya itu 1.400, bahkan sepatu pun belum ada di tangan dari Kids. Dia udah punya damage sebenarnya, tapi dari basic attack-nya karena dia punya Demon Hunter Sword dan juga Malefic Roar. Tapi untuk power maksimal dari Deadly Stinger-nya itu masih belum jadi. Ini jarang banget juga gak sih? Kenapa? Martis first itemnya Blood of Despair. Iya. Counter Strike. Ini sebenarnya yang dicari karena Snowball kan. Itu dia. Karena Snowball juga, lihat XP-nya dia juga yang udah 2 digit, yang lain itu belum ada 2 digit kan. XP-nya yang ngebuat akhirnya pilihan dari Redux itu adalah untuk memaksimalkan decimation power-nya. Itu yang paling penting. Ditambah lagi, kalau kita ngeliat untuk match up di arah gold lane-nya, ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Cuman, kalau kita ngeliat dari Iritel, seenggaknya udah ada 2 item yang nambahin critical chance-nya. Yang ngebuat damage dia harusnya udah mulai bisa keep up nih ngelawan ke arah RP. Tinggal siapa yang lebih cepat untuk mengamankan ke arah win out. Iya, Alfi mau nggak mau ya, item pertamanya tadi Demon Hunter Sword, dan untuk attack speed dia untuk mengurangi Blazing Duet. Itu baru bisa dicokok sama Swift Crossbow only, dan itu belum cukup harusnya. Sedangkan kembali kita lihat belum hilangnya center Tara, tapi map controlnya ini dipegang dengan sangat bagus oleh Grafis. Bahkan 1 inner turret lagi di area side atau something dari Alter Ego X untuk top lane-nya kembali berhasil di-secure. Tanpa Lord ini menjadi harga mahal. Yes, harga mahal karena di area top dan juga bottom sebenarnya sih. Inner udah hilang gitu loh, tinggal mid lane aja emang yang dari tadi agak susah gitu loh untuk bisa di-push oleh teman-teman dari Grafis. Sementara itu di area bottom lane akhirnya ada pecah juga turretnya 1, dipecahkan oleh RP tadi. Namun ini tetap masih ngebuat dari segi gold gap-nya di angka 5.000 dan bahkan tidak terlalu ngefek ke arah Grafis. Karena sejauh mereka masih punya inner turret, mereka masih cukup aman untuk defensive manuver, bahkan cukup aman dari laning jauh. Pergerakan laning jauh dari Alter Ego. Benar sih, dari tadi drop neck pulse-nya juga belum bisa untuk digunakan untuk setup strategi dari Alter Ego X, dan
cenderung hanya untuk melarikan diri dari serangan yang diberikan oleh Grafis. Yang ngebuat dengan situasi seperti ini, Grafis kembali bisa mengamankan karya objektif netralnya. Secara cuma-cuma, tapi Dropnya Cold kali ini bakal coba untuk mulai dikeluarkan untuk belakang satu buah offensive maneuver. Gozoxy menjadi korban pertama dibalaskan dengan sangat gampang di area satu buah Rhythm of Joy. Dan lantunan dari Alex Refine Bed 1 untuk 1. Yes, dan bahkan lihat pergerakan dari Erca yang langsung menutup adanya teman-teman dari Alter Ego yang mencoba untuk melakukan engage ke arah Vex juga, ngebuat Vex masih bisa dive in dengan semena-menanya dan bahkan dengan hilangnya Kids. Damage potensial dari Alter Ego hanya bisa mengandalkan ke arah RV dan RV hanya bisa melakukan basing duet saja. Karena kalau misalkan dia standby di depan sana, melakukan DPS sebanyak mungkin, ingat marksman killernya 2 dari Grafis, yaitu dari Joy dan juga Editel. Ya, ditambah lagi tadi yang tumbang itu unworth juga gak sih, gak worth it ya kan. Roamer ditukarkan dengan jungler yang ngebuat dari teman-teman Alter Ego X, mereka harus set up ulang lagi. At least Kidsnya udah mulai muncul. Sebenarnya yang salah bukan Alter Ego X, tadi udah bagus banget tinggiannya, tapi follow up dari Grafis cepet banget emang. Iya. Dan Rhythm of Joy kembali dibuka dengan area satu bola lantunan one last hit. Vexnya masih bisa selamat di Dina lagi dengan area satu bola penalty zone, dan bahkan dari satu pemain Flicker Monster untuk melakukan defensive mechanism, sedangkan satu player dari Grafis mendapati satu buah punishment juga dari seorang Cyrus, satu untuk mating. Tapi setidaknya pertukaran yang didapatkan oleh Grafis, mereka dapetin inner turretnya dan juga inhibitor. Itu yang paling penting. Inhibitor udah pecah, otomatis Super Minion bakalan berjalan dan ini bakalan makin pressure lagi untuk Alter Ego X. Namun aku udah mulai melihat bahwa damage potensial dari Alter Ego X, khususnya dari Valentine dan juga Monster, ini sebenarnya udah mulai kelihatan. Bagaimana dari segi defensif mereka aja yang perlu ditebalkan, karena Virgi sayangnya dari tadi masih belum bisa mendapatkan momentum makernya dengan Tyrant's Rage. Ya, sayang banget sih. Apalagi Virgi, Kufra juga butuh banget serangan unpredictable yang manfaatin semak-semak ya. Yang dimana dari tadi nggak dikasih kesempatan juga. RCA yang clear wave minion cepat, tadi udah kita bahas, Rotinya selalu bisa ngedeteksi dimana seorang Virgi itu yang ngebuat Virgi harus tumbang di kali kedua. Dan bicara soal kill point, sebenarnya nyaris jarang ya tim fight jangka panjang yang terjadi. Dan cuma jual beli serangan kecil juga yang ternyata masih belum disesuaikan juga karena Alter Ego X belum dapetin pertukaran. Nah, kita sudah mulai dapetin nih item spike-nya. Udah ada si Halberd juga ditambah dengan Malefic Roar dan juga Demon Hunter Sword. Ngebuat harusnya attack speed-nya udah lumayan ke spike up. Begitupun juga dengan adanya power dari RV, dengan mengambil karena Gold Staff, Demon Hunter Sword juga Corson Size. Jadi seenggaknya dari segi damage potensial udah lumayan oke, walaupun belum ada Wind of Nature. Ngelihat lawannya yaitu dari Zan, ternyata yang diamankan untuk di game kali ini adalah Great Dragon Spear. Yang ngebuat harusnya setelah dia melakukan heavy crossbow, dia mendapatkan tambahan movement speed sebanyak 15% kalau nggak salah untuk 7,5 detik. Jadi mana ini bakal ngebantu juga untuk membuat pasifnya makin sering lagi bisa pop up. Namun yang menurutku paling unik adalah Vex ternyata ngambilnya benar-benar full kalau item ofensif, tapi belum ada Blood Wings tadi kalau gue lihat. Belum ya, masih cukup tersendat. Makanya nggak ada absorb yang dia miliki. Kalau sampai Vex kepleset sedikit aja, ini bakalan bahaya. Dia nggak punya absorb tuh. Iya, setuju. Apalagi di penyesuaian kemarin emang absorbnya dikurangin dan biasanya ditutupin sama Blood Wings itu yang mungkin sama Holy Crystal biasanya. Karena cukup mahal ya, butuh waktu banget untuk bisa secure ke sana. Tapi dengan adanya Gold Power dan juga manajemen wave minion, harusnya Gold Wings-nya kembali ada di tangan teman-teman Grafis. Sedangkan pergerakan dari RV yang bakal coba untuk tukar ya, satu-satunya hero yang bisa mainin mobilitasnya juga dengan BMA-nya. Masuk area turret pun nggak bisa loh dari tadi. Dia udah mengupayakan segala cara di area bawah. Tapi rotasi Vex kita tahu cepet banget. Cepet banget karena dia menggunakan Rhythm of Joy-nya itu 3 kali berturut-turut hanya untuk rotasi aja gitu loh. Dia nggak peduli dengan cooldown yang selama turret dari Grafis itu nggak kesentuh sama sekali. Yang dimana kesentuhnya cuma di area bottom lane doang GP sejauh ini. Makanya. Mid dan juga top lane tuh masih utuh banget gitu loh. Apalagi dengan lord yang berjalan di area top lane sana. Ini bisa jadi distraksi sebenarnya untuk teman-teman dari Alter Ego X. Karena bottomnya tuh lihat tuh udah mulai dibersihin sama Gozalzi dan juga sama Zan. Ngebuat harusnya ada push dikit sih walaupun Virgi udah mulai nahan-nahan ya. Harusnya ya bakal coba untuk di-denial karena Lordnya bakal coba untuk dikawal 2 member saja di sana. 2 hero double Kidsnya terkikis. Lordnya sudah mulai memberikan 1 buah hajaran ke area high ground yang dimiliki oleh Alter Ego X Monster. Memberikan badannya sedangkan mid base turret berhasil dihancurkan, masih cukup disiplin. Tapi ada 1 buah clutter wave minion yang masih belum dimakan Tyrant Revenge. Erca-nya masih bisa selamat. Ini Erca juga harusnya pakai item defense sih kalau ngeliat dari segi HP-nya. Karena HP-nya udah menyentuh ke angka 7.000 dan bahkan ada immortality ditambah di badannya. Ngebuat mid lane dari Grafis ini beda dibandingkan dengan mid lane dari Alter Ego X. Mid lane ini benar-benar front line power.
Bahkan XP-nya juga begitu walaupun Vex lebih sentral ke arah damage ya. Dan lihat bagaimana dengan adanya satu efek lore saja, jungle teritorial dari Alter Ego ini sudah mulai didominasi juga ya oleh teman-teman dari grafis. Bahkan 15 menit game berjalan, goal gap udah menyentuh ke angka 9.000, hampir 10.000 untuk sekarang ya CP ya. Dan menurutku untuk key to victory dari Alter Ego ini masih balik lagi sama seperti sebelumnya, menggunakan momentum power dari Virgi. Karena dari situ follow up attack-nya tuh benar-benar bisa nyambung banget, apalagi dengan ada Cyrus, sisi Terrified-nya gede banget. Kids juga udah dapetin ke arah Hunter Strike gitu loh. Dan satu hal yang aku notice adalah aku jarang banget ngeliat Blazing Duet yang benar-benar berimpact ke arah grafis loh. Dari tadi Arvinya masih mengupayakan untuk mendapatkan serangan pattern-nya ya dari sendiri. Itu yang mungkin ngebuat dia jarang banget untuk bisa on time kontribusi di area teamfight dengan Blazing Duet-nya. Problemnya satu sebenarnya. Ada Gozalsi walaupun dia nggak ada immortality, tapi presensi dia cukup menakutkan karena ingat sekalinya onward Blazing Duet ke cancel. Itu nggak harus cepet-cepet dicari solusinya oleh teman-teman dari Alter Ego. Kalau enggak, mereka hanya bisa melakukan defensif aja. Bahkan kalau misalkan CP perhatikan ya, untuk 5 menit terakhir, penyerangan hanya dilakukan oleh Arvi loh. Yang lain itu benar-benar jungle pulang, jungle pulang. Ya sih, itu hal yang harus dilakukan karena Alter Ego X berada di keadaan yang cukup behind juga. Dan yang awalnya aku rasa Cyrus ini bisa jadi weakness point tersendiri buat Erca. Ada 3 hero badan yang bakal ngandelin jarak dekat banget untuk bisa menorehkan damage. Tapi ternyata tidak karena posisi yang cukup behind. Cyrusnya juga nggak dapetin space untuk bisa maksimalin Terrified effect-nya melalui Arcane Shade dan juga Shadow Strike ke area 3 member tersebut. Terlebih lagi, dia juga glass cannon kan, mudah banget tuh. Siapa Arvi? Cyrus. Flores sama Vex dengan adanya Rhythm of Joy dan Electrifying Explosive. Di lord kali ini dengan perbedaan gold, keterbelakangan gold dari Alter Ego X kayaknya bakal cukup mahal karena udah ada Last Insanity juga, ada satu Board of Devils yang bakal diupayakan gelar oleh pemain-pemain dari Alter Ego X dan nampaknya Kit tumbang di follow up lagi dengan damage yang diberikan buat Cyrus menjadi korban kedua, looking for more karena immortality terbalut dalam tubuh monster dan juga seorang Virgi dipecahkan begitu saja, double kill. Russell di secure, Arvi still survive dan tidak bisa di take down dengan area 1 battle mirror image yang dimiliki. It will be disaster karena base-nya sudah mulai terekspos dan nampaknya Lord bakal coba untuk mulai dicuekin begitu saja. Gravis sudah mulai mengawal wave minion untuk masuk ke area high ground base dan yap, Gravis Esports berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Satu momentum dari Alter Ego X mengincar ke arah Zan, namun sayang dengan adanya Great Dragon Spear ngebuat dari segi escape mechanism yang ia miliki tidak bisa dicapai oleh Cage. Dan aku melihat potensi dari Ridak untuk di game kali ini benar-benar tinggi banget dari arah early sampai ke late game-nya. Mengingat bahwa dia membawa early snowball yang benar-benar stabil hingga ke arah late game. Ditambah lagi dengan tidak tumbang sama sekali, membuat adanya sukses memaksimalkan gameplay Cistrat. Dan teamfight solid, Gravis Esports mendominasi di game yang pertama. Wow, what a great play. Alter Ego X dibuat bertekuk lutut oleh Gravis dan wow, ternyata Zack masuk membawa